Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang konsep luka akibat binatang atau benda laut. Yang pertama, jenis-jenis ikan beracun dan penanganannya. Gigitan ikan pari. Ikan pari merupakan salah satu flora laut dari famili Dasyatidae. Bertulang rawan, memiliki ekor menyerupai cambuk dengan sirip, dada menyerupai sayap dengan sisi bagian depan menyatu dengan kepala, dan ekor pada beberapa spesies sangat tajam dan menyerupai cambuk. Gejala-gejala yang biasanya dirasakan oleh pasien yang mengalami sengatan ikan pari antara lain nyeri sedang, tajam seperti tusuk, luka yang berdarah, area di sekitar luka biasanya bengkak dan kemerahan atau membiru, pembesaran kelenjar limfa, mual, muntah, demam, kram otot, tremor, kelemahan, peningkatan heart rate, penurunan tekanan darah, bahkan kematian. Tindakan yang dapat dilakukan pada pasien sengatan ikan pari yaitu melakukan pemeriksaan luka. Pastikan kondisi pasien stabil. Keluarkan pasien dari air, lakukan pembilasan luka untuk membuat serpihan duri ekor ikan pari, jaringan kelenjar ikan pari. Jika mengalami perdarahan, lakukan tekanan langsung pada luka. Bersihkan luka dengan menggunakan larutan irigasi steril dengan air bersih. Gunakan pinset untuk mencabut duri ekor yang masih menancap, basuh luka dengan menggunakan air bersih. Yang kedua yaitu gigitan ular laut. Racun ular adalah racun hewani yang terdapat pada ular berbisa. Toksin bias ular tergantung pula pada jenis dan macam ular. Racun binatang adalah merupakan campuran dari berbagai macam zat yang berbeda yang dapat menimbulkan beberapa reaksi toksik yang berbeda pada manusia. Gejala-gejala awal terdiri dari satu atau lebih tanda bekas gigitan ular, rasa terbakar, nyeri ringan, dan pembengkakan yang progresif. Derajat gigitan ular yaitu derajat 0, 1, 2, 3, 4. Konsep asuhan perawatan. Pengkajian. Yang pertama, breathing. Mengalami peningkatan frekuensi nafas dangkal, distress pernafasan, kelemahan otot pernafasan, kesulitan bernafas menggunakan otot pernafasan. Yang kedua, blood. Mengalami penurunan curah jantung, gelisah, latar takikardia, pendarahan di ekstremitas kiri karena gigitan binatang, akral, dingin, pucat, sakit kepala, pingsan, berkeringat banyak, pusing, mata berkunang-kunang, CRT lebih dari 3 titik, cyanosis. Yang ketiga, brain. Mengalami dapat terjadi penurunan kesadaran somnolen, pupil isokor. B5, bowel, diare, dan mual muntah. Bone. Mengalami akral dingin, bengkak pada luka gigitan, kekakuan, otot kaki destra, nyeri pada luka. Kemerahan, bengkak, nyeri, gatal-gatal di sekitar area yang terkena gigitan. Gigitan ular, tampak kebiruan, keluarnya darah terus-menerus dari tempat gigitan. Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu nyeri berhubungan dengan proses toksikasi, syok berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan, kegangguan integritas kulit berhubungan dengan luka akibat gigitan binatang. Intervensinya, nyeri berhubungan dengan proses toksisasi, yaitu tujuan untuk meredakan nyeri. Intervensi sengatan atau gigitan kalau masih ada dicabut dengan pinset. Hasilnya mengeluarkan sengat serangga yang masih tertinggal. Berikan kompres dingin untuk meredakan nyeri dan mengurangi bengkak. Lakukan teknik distrasi relaksasi untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya kolaborasi dalam pemberian obat. Intervensi syok berhubungan dengan tidak adekuatnya peredaran darah ke jaringan. Tujuan menangani penyebab, memperbaiki suplai darah ke jaringan. Intervensinya yaitu atasi setiap penyebab syok yang mungkin dapat diatasi. Untuk mengurangi keparahan, pasien dibaringkan kepala lebih rendah. Untuk kepala lebih rendah supaya pasien tidak hilang kesadaran. Kaki ditinggikan dan ditopang untuk meningkatkan suplai darah ke otak. Longgarkan pakaian yang ketat atau pakaian yang menghalangi untuk sirkulasi tidak terganggu. Periksa dan catat TTV setiap 10 menit untuk mengetahui tingkat perkembangan pasien. Selanjutnya, gangguan integritas kulit berhubungan dengan luka akibat gigitan binatang. Tujuan yaitu wound healing, perfusi jaringan normal, tidak ada tanda-tanda infeksi, menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera. Intervensinya yaitu jaga kulit agar tetap bersih dan kering, monitor kulit akan adanya kemerahan, observasi luka, lokasi dimensi, tanda-tanda infeksi lokal, kedalaman luka. Lakukan perawatan luka dengan steril, ajarkan keluarga tentang luka dan perawatan luka. SOP gigitan binatang. Definisi gigitan binatang adalah reaksi hipersensitivitas atau alergi kulit pada kulit akibat gigitan dan kontak dengan binatang. Langkah-langkah: melakukan anamnesa, siapkan alat, bisturi, jarum, needle, kasa steril, betadine plaster, informed consent, lakukan insisi, lakukan tusuk jarum untuk mengeluarkan racun.
Kemudian bersihkan dengan NaCl dan tutup dengan gasa. Balut luka bekas gigitan dan bekas tusuk jarum. Rapikan alat dan cuci tangan. SOP gigitan ular. Definisi penanganan bisa ular adalah tindakan yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran bisa ular ke seluruh tubuh. Tujuannya menghentikan penyebaran bisa. Alat dan bahan: gasa gulung gunting anti bisa ular. Persiapan pasien: memberi salam, menjelaskan tujuan dan prosedur, mengatur posisi. Pelaksanaan pertolongan pertama yaitu ada RIGT. R. Reassure, yakinkan kondisi korban, tenangkan dan istirahatkan korban. Imobilisasi, jangan menggerakkan korban. Perintahkan korban untuk tidak berjalan atau lari. Get, bawa korban ke rumah sakit sesegera dan seaman mungkin. T. Tell the doctor, informasikan ke dokter tanda dan gejala yang muncul pada korban. Pelaksanaan prosedur pressure imobilisasi. Balut tekan pada kaki, istirahatkan imobilisasi korban. Keringkan sekitar luka gigitan, gunakan pembalut elastis, jaga luka lebih rendah dari jantung. Sesegera mungkin lakukan pembalutan dari bawah pangkal jari kaki naik ke atas. Jangan melepas celana atau baju korban. Balut dengan cara melingkar cukup kencang namun jangan sampai menghambat aliran darah. Beri papan atau mengalas keras sepanjang kaki. Balut tekan pada tangan. Balut dari jari telapak tangan naik ke atas. Balut siku dan lengan dengan posisi ditekuk 90 derajat. Lanjutkan balutan ke lengan sampai pangkal lengan. Pasang papan sebagai fiksasi. Gunakan mital untuk menggendong tangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.